Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka Bumi Raka beserta istri dan hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan nasihat perkawinan yang berdasar agama, bukan nasihat dasat latif, tetapi nasihat Al-Quran dan hadis agar rumah tangga kedua mempelai yang baru akad nikah hari ini maupun kita yang baru memiliki 1, 2, 3 anak. Semua kita pengantin baru, cuma waktunya yang berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, yang pertama, adindaku Mas Akbar, sebenarnya Daeng karena orang Bugis. Daeng Akbar dan istri. Pertama, yang adenda harus yakini, nikah adalah ibadah. Ibadah terpanjang bagi orang Islam itu nikah. Haji paling sekali seumur hidup kita. Sholat 5 kali sehari semalam. Puasa sekali setahun. Tapi nikah dari bangun, tidur lagi, bangun lagi, itu semua ibadah. Berhubungan suami istri pun itu ibadah. Maka karena dia ibadah, luruskan niat. Kalau adinda menikah gara-gara melihat jabatannya bapaknya, siap-siap kau kecewa. Kenapa? Ada pensiunnya. Kalau kau menikah karena dia salpa cantik, siap-siap kau kecewa. Karena usia 75 tahun nanti pasti tidak cantik. Kalau kau menikah karena kaya, siap-siap kau kecewa. Kenapa? Kekayaan ada batasnya. Memang orang berkata dia tidak akan miskin 7 turunan. Tapi masalahnya kalau dia turunan ke-8, persoalan. Maka luruskan niat. Niat ini menikah, adinda tadi ucapkan, saya terima lillahi ta'ala. Berarti karena Allah kita menikah. Kalau karena Allah kita menikah karena ibadah, cari nafkah ibadah. Istri marah, kita diam ibadah. Suami ngambek, kita diam ibadah. Semua jadi ibadah. Maka ibadah sepanjang pernikahan itu. Nasihat yang kedua, adinda Akbar. Tadi kamu mengatakan ijab kabul. Ijab itu kalau bahasa Indonesianya penyerahan. Kabul saya terima. Itu namanya ijab kabul. Bapaknya seolah-olah bilang begini, Daeng Akbar, saya kasih ke anakku. Akbar mengatakan saya terima pak. Itu artinya mulai dari A sampai Z, sekarang tanggung jawabnya ada sama Akbar. Itu namanya ijab kabul. Berikutnya ada yang disebut akad nikah. Nikah dalam Quran ada 2 kata yang selalu identik, yaitu akad, yaitu nikah dan sawaj. Sawaj itu pasangan. Pasangan tidak bisa sukses tanpa ada pasangannya. Contoh, Pak Insinyur Joko Widodo kasih saya sendal merek Louis Vuitton. Masya Allah. Tapi cuma kiri. Mahal memang, tapi cuma kiri. Saya pakai ke Plaza Indonesia. Orang bilang, wih gila-gila itu Ustaz. Pakai sandal cuma kiri, padahal mahal. Maknanya, adinda Mas Akbar, Daeng Akbar, tidak mungkin kau hebat tanpa dukungan istrimu. Dan tidak mungkin istri hebat tanpa dukungan suami. Itu disebut sawaj. Ini pejabat-pejabat yang ada di depan kita ini yang terhormat, bisa hebat karena istrinya hebat. Dan istri bisa hebat karena suaminya hebat. Dan lebih hebat itu istri. Suaminya menteri, dia jadi lebih hebat dari menteri. Coba itu pak. Dan itu sunnatullah memang begitu. Maka tidak mungkin kalian berjaya kalau kau remehkan dan kau hina pasanganmu. Nasihat ketiga, adinda berdua, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Percaya itu. Bohong itu kalau ada orang bilang tidak ada masalahnya, bohong. Wih, romantis betul rumah tangganya Ustaz. Dari mana kau lihat? Dari Instagramnya. Oh, jangan percaya Instagram. Muka aja bisa dikasih putih. Jangan percaya.
Oh, bahagia betul, romantis rumah tangganya. Dari mana kau lihat? Fotonya Ustadz. Foto itu 30 detik. Tek. Apalagi share di Instagram 30 detik, 1 menit saja. Kita tidak tahu 23 jam sekian menit. Oh, romantis pelukan. Ya wajar foto. Bodoh itu kalau dia bertengkar suami istri lalu dia siaran langsung. Hai guys, kita lagi bertanya, beleng-beleng itu namanya. Tidak mungkin. Jangan percaya tidak ada rumah tangga, tidak ada masalah. Bohong. Coba deh, bicara soal Nabi dalam Quran. Ada Nabi ditinggal istrinya. Siapa? Nabi Ayub. Sakit Nabi Ayub, ditinggal istrinya. Kata Ayub, tega nian kau. Kau tinggalkan saya. Waktu sehat kau romantis sama saya sakit kau tinggalkan. Bahasa sosialnya sekarang, waktu kok saya aktif, wih romantis betul. Begitu saya pensiun kau biarkan saya. Itu Nabi Ayub. Ada juga suami yang tinggalkan istrinya. Ada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sampai yang kita sebut sekarang Makkah, Allah perintahkan Ibrahim, tinggalkan anak istrimu. Untuk apa? Kau tinggalkan saja, kata Allah. Lalu Siti Hajar berkata, bang, tega niat kau tinggalkan saya. Kenapa kau tinggalkan saya di padang yang panas ini? Tidak ada kehidupan sama sekali. Apa kata Ibrahim? Saya juga tidak tahu sayang, tapi saya perintah Allah. Lalu apa kata Siti Hajar? Kalau ini perintah Allah, sami'na wa ta'na, don't worry, be happy, kau jalan. Cuma dalam hadis itu tidak ada be happy, tidak ada. Ya, semua orang punya masalah. Coba lihat dalam rumah tangga deh, masalah. Ada orang sudah menikah, 2 anaknya tidak ada rumahnya. Ada ibu? Ada. Ada lagi orang belum menikah sudah ada rumahnya, tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada anak, ada rumah, selesai masalahnya? Tidak. Apa masalahnya? Mertua ikut campur. Biar warna cat rumah mau diikur semua. Iya kan? Ada anak, ada rumah, mertua bagus. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Ada begitu, banyak. Percaya tidak ada rumah tangga tidak ada masalahnya. Jangankan kita, apa pangkat kita sebagai pejabat? Jangankan adinda yang cakep dan cantik, kurang apa mulianya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa beliau tidak ada masalah? Belum lahir Nabi sudah ada masalahnya. Apa masalahnya? Wafat bapaknya. Lahir lagi, baru 4 hari lahirnya diambil ibu susunya Halimatus Sa'diyah, dipisah dengan ibunya. 4 tahun baru ketemu. Baru 2 tahun bersama ibunya meninggal Siti Khadijah. Meninggal lagi Siti Aminah. Yatim piatu 6 tahun. Semua orang punya masalah. Dalam kesetiaan rumah tangga, Nabi pernah ditimpa isu Aisyah selingkuh. Itu Nabi. Apalagi kalau kita cuma komjen. Itu saya tidak berani sebut jenderal, tidak berani Pak. Kalau jenderal, komjen teman saya. Semua ada masalah. Ayo, ini yang bicara Pak. Pak Wapres ini yang bicara. Banyak masalah saya Pak. Apalagi setelah saya viral, banyak janda-janda curhat. Modus Ustadz, ada masalah saya, suami saya baru meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa di WhatsApp. Lama-lama dia bilang, Ustadz jiwa saya sudah tenang, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang mohon maaf dek, saya bukan imam, saya penceramah. Semua kita punya masalah. Allah Karim. Akbar, Salfa, Allah tidak mengatakan kalau ada masalahmu kau jadi presiden dulu, tidak. Ada masalahmu kau jadi anggota dewan dulu, tidak. Kau kaya dulu, tidak. Allah cuma minta 2 hal dalam Quran. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji pilkada. Allah janji, kalau ada masalahmu dasat, kau sabar, solat. Istrimu cerewet, sabar, tidak usah kau layani. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, kau diam saja. Dan itu perempuan, Deng Akbar, jangan kau coba-coba bikin salah. Karena itu perempuan ahli sejarah. 1 kali kau salah, dia ingat sampai kau pensiun. Percaya itu.
Makanya istri saya bilang, kalau kau tahu laki perempuan ahli sejarah, jangan kau bikin sejarah. Dan itu kalau diulas, dia ulang-ulang terus itu. Nah, ya, sabar. Yang kedua, perbaiki sholat. Nasihat, semua punya masalah. Terutama kita laki-laki, Pak. Bang Akbar, laki-laki itu sebagai suami paling banyak masalahnya. Coba lihat. Kita tinggal di rumah, dia bilang pemalas. Kita pergi keluar, dia bilang suka ngelayap. Kita ikuti kata istri, dia bilang, takut istri. Kita ikuti nasihat mama, dia bilang, dibawa ke tia ibu, anak mami. Kita bantu perempuan, dia bilang, banyak urusan. Tidak dibantu, dia bilang tegaan. Kita marah sama anak, dia bilang, kasar. Tidak dinasehati, dia bilang, tidak tegas. Selalu ada masalah. Di warung kopi, banyak tagihan. Pergi kerja, dimarah-marahi sama bos. Sampai lagi di rumah, dimarah-marahi lagi sama istri. Maka resepnya, sabar. Kalau saya istriku marah, saya lebih baik menyanyi. Kalau dia mulai lain-lain modelnya, langsung saya peluk. Kalau dia marah, lalu saya menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, mulai senyum-senyum itu. Tapi tetap marah, saya peluk, baru saya menyanyi. Insaplah wahai. Berhenti dia marah. Coba amalkan itu deh. Coba ku amalkan. Bapak-bapak, coba amalkan itu. Berhenti marah. Dan sebenarnya itu perempuan suka marah, sebabnya kata Nabi 2. 1, jarang kau memujinya. 2, jarang kau kasih hadiah. Iya tuh Bu? Nah, tuh betul. Iya Cok. Bahkan untuk memuji istri, boleh bohong. 3 bohong yang boleh dalam agama. 3 bohong yang boleh dalam agama. 1 diantaranya menyenangkan hati istri. Bohong boleh. Wih, tambah cantik kau sayang. Padahal dalam hati kita kau makin jelek. Boleh bohong seperti itu. Boleh. Dan istri itu meskipun ditahu dibohongi, dia senang juga itu. Itulah hebatnya itu bohong untuk menyenangkan kebahagiaan. Belikan emas, kasih hadiah yang kedua, kasih hadiah. Nah, banyak sebenarnya yang saya sampaikan, tapi ini pejabat banyak waktu tersisa. Terakhir, nasihat buat kita semua. 1, biasa kalau ada pengantin begini banyak ndak sholat. Gara-gara make up, jilbab sakaratil maut. Ibu-ibu pernah lihat jilbab sakaratil maut? Itu yang ada talinya diikat di leher, dikasih kembang di sini, warnanya 3 lapis, krem, jilbab, baru kasih miring lagi. Ada lagi kayak pohon-pohon di belakang. Nah, itu biasanya ndak sholat duhur itu kalau ada begitu. Yang kedua, biasanya kalau ada acara begini banyak praktek mubasir. Jangan mubasir Pak. Semua yang ada di meja itu duit dan orang cari dengan jerih payah. Makanlah seadanya. Kalau enak baru tambah. Jangan ambil banyak lalu kita sisa. Itu setan bergembira di situ. Kita praktek nanti. Yang ketiga, biasanya kalau ada acara begini banyak yang pulang bawa dosa. Kenapa pulang bawa dosa? Mencela acaranya orang. Bahkan istrinya orang dia celah. Dia bilang, enggak serasi pakaiannya. Dia bilang, iya kayak umbul-umbul. Urusannya orang. Ustadz pun dia celah. Itu juga bajunya yang di YouTube. Astagfirullah. Ya, pulang bawa. Sampai kuenya orang dicela. Kayak basi. Padahal membungkus. Ibu-ibu Columbus. Tahu ibu-ibu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Nanti viral dilihat CCTV. Ya. Yang keempat, biasanya kalau ada acara begini banyak yang tersinggung pulang. Kenapa? Merasa jabatannya tidak dihormati. Kita datang semua undangan. Sahabat, jauh-jauh dari Sulawesi. Woi,
Tidak diajak ngomong. Bukan tidak diajak ngomong, banyak tamunya orang. Kok saya di belakang? Memang beginilah ya namanya kehidupan sosial. Tinggal kita turunkan perasaan, jangan selalu di atas perasaan. Turunkan sedikit, kita semua sama-sama. Insya Allah bahagia. Bapak Ibu Saudara, terakhir ada yang saya lupa. Akbar, besok-besok kalau marah sama istri dek, jangan gampang bilang talak. Ini wasiat agama. Makanya itu tidak dibacakan lagi sigat tali. Biasanya kan dibacakan, ada himbauan Kementerian Agama, tidak boleh lagi baca itu karena ada kata talak di dalamnya. Ya, besok kamu marah, saya talak kamu, jatuh talak 1. Marah 5 menit kemudian, saya talak betul kok, jatuh talak 2. Keluar dari rumahnya dia banting pintu, tak, saya talak kamu, jatuh talak 3. Talak 1 masih boleh rujuk, tidak perlu. Talak 2 harus nikah ulang. Talak 3 cerai dulu, baru nikah dengan laki-laki lain. Kita tunggu dia cerai, tunggu 3 kali haid, baru kita cerai nikah lagi. Hati-hati bilang talak, meskipun lewat WhatsApp, meskipun hanya bercanda, tidak boleh kata talak dipermainkan. Bagaimana kalau perempuan bilang talak kak? Talak kak. Biar sampai di atas kotaknya ndak sah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini nasihat buat kita semua. Kalau ada khilaf dan salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Mohon izin untuk mengaminkan.